setiap lutut bertelut, biar setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semuanya dari Engkau dan semuanya hanya untuk Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Roh Kudus, ajar kami hari ini Tuhan untuk mendengar dan kami simpan firman-Mu, kami bawa pulang dan kami lakukan. Ajar kami gak cuma sekedar untuk ngerti Tuhan. Ajar setiap kami untuk melakukan dan menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Biar segenap hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, silakan duduk. Oke, hari ini mestinya Christopher Tapiheru yang membawakan firman, tapi 2 hari lalu dia hubungin saya, dia bilang mohon maaf gak bisa karena istrinya kena demam berdarah, kemudian adiknya juga kena demam berdarah. Jadi dia harus jaga Dustin dan Dafar gitu ya, karena orang tuanya juga harus jagain Nove dan Adit, adiknya Nove gitu ya. Oke. Kita langsung aja mulai, kita lanjut ke seri kita. Hari ini kita masuk ke Kisah Para Rasul 3. Saya mau izin ambil bangku untuk duduk ya. Oke, kita mulai Kisah Para Rasul ayatnya yang ketiga. Kita semua bawa Alkitab ya. Mundur dulu slide-nya. Oke. Judul perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Kita catat garis bawah, yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Oke. Ahli Taurat orang Farisi itu menganggap sedekah itu sangat baik dalam kehidupan beragama mereka. Ketika laki-laki yang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Oke. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, mengharapkan mendapat sedekah. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Oke, sampai sini begini. Di seri ini kan kita ngebahas tentang pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, ya. Dan kita semua tahu dan saya yakin ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya, Tuhan itu pasti kasih satu tujuan atau kasih satu misi kepada setiap kita, ya. Next slide-nya. Begini. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. "Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Oke.
sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, ada satu message penting yang Tuhan kasih sebelum terangkat ke surga, dan ini terkenal banget ya. Tuhan bilang, pergi dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ya. Menjadikan semua bangsa murid. Oke, setelah itu Tuhan Yesus angkat ke surga, kemudian murid-murid menanti Roh Kudus dicurahkan, ya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, tujuan nomor satu untuk apa? Untuk mengabarkan Injil, ya. Dan waktu kita nerima Roh Kudus itu, kita dibilang dikasih kuasa, kita dikasih power, ya. Minggu kemarin Pak Yohanes Nahwa itu udah menggambarkan tentang kuasa itu tuh, otoritas itu tuh udah dengan baik sekali, ya. Seperti seorang ayah memberikan otoritas pada anaknya gitu ya, untuk kasih uang untuk pergi beli barang di warung gitu ya. Mungkin orang warungnya akan bilang, kok anak kecil megang duit gitu, tapi ini dikasih papa gitu untuk beli, dapat dikasih otoritas. Dan kuasa itu yang Tuhan kasih itu tuh berbeda-beda, ya. Tujuannya nomor satu adalah supaya tahu Yesus itu adalah Tuhan, ya. Oke, sampai sini dulu. Sekarang kita bahas gini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Jadi sejak dia lahir, dari dia pertama kali lahir, orang itu udah lumpuh. Kurang lebih keadaannya seperti kita, ya. Waktu kita lahir kita udah dalam keadaan berdosa, lumpuh secara rohani, ya. Tapi waktu orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes, yang dia minta itu aneh, bukannya mungkin sebatas yang dia tahu, dia minta uang gitu ya. Dan di sini ini sebenarnya kadang mirip-mirip sama kita gitu ya. Waktu kita datang ke gereja, kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi seringkali Tuhan bisa kasih sesuatu itu buat kita yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Karena kadang apa yang kita minta itu bukan apa yang kita butuh, ya. Tapi gini, fokusnya ini tentang kesembuhan, ya. Saya lanjutin ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Langsung saat itu juga sembuh. Oke. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke, orang-orang yang biasa pergi ke bait Allah gitu, mereka kenalin, ini kan tukang minta-minta yang biasa duduk di pintu gerbang Allah itu gitu kan. Ini orang kan lumpuh sejak lahir gitu kan. Dan dia ketika melihat orang ini berjalan, orang-orang itu amazed gitu. Seolah-olah kayak seperti bertanya, kok bisa ya? Kok bisa sih? Dia kan lumpuh gitu kan. Karena saya catat begini, mereka takjub dan tercengang, astonished, bahasa Inggris saya bilang. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal mereka lupa orang-orang yang datang ke bait Allah ini, saya yakin mereka ini orang-orang yang dulu pernah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dulu. Benar ya? Dulu Tuhan Yesus pernah lakukan hal yang sama. Terus Tuhan Yesus sudah mengklaim kalau dia itu anak Allah, ya. Tuhan yang menjadi manusia, diutus untuk nyelamatin semua manusia, ya. Dan salah satu caranya untuk Tuhan meyakinkan orang-orang itu yaitu dengan power melalui mukjizat-mukjizat, ya kan? Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan, semua itu gitu ya. Dengan klaim kalau dia itu Tuhan, dia itu anak-anak Allah gitu ya. Setelah Tuhan Yesus disalib, mungkin orang-orang itu ngerasa seperti ahli-ahli Taurat, ya kan, benar. Itu cuma sekedar nabi yang lewat aja, kayak dulu perjanjian lama juga banyak gitu kan. Ngeklaim mungkin Imam Kayafas saat itu yang apa ya, ikut andil menyalibkan Tuhan Yesus. Dia kan nggak percaya, ya kan. Waktu tanya jawab sama Tuhan Yesus itu di film Son of God kan ditanya, jadi menurut lu siapa lu gitu. Dia bilang kan, gue ini anak Allah gitu kan. Kemudian itu Imam Kayafas udah ngerobek baju, maksudnya wah itu penghinaan pada Tuhan, gak ada orang yang ngaku kalau dia tuh anak Tuhan gitu ya. Mungkin saat itu dia juga percaya, benar kan klaim gue kemarin, dia bukan ini, dia cuma orang biasa kok, ngeklaim doang gitu kan. Habis lewat. Setelah itu lewat, mungkin mereka gak menyangka ada pengikut-pengikutnya tuh yang
melakukan mukjizat yang sama juga seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ngerti ya, nangkep ya? Sampai situ orang-orang juga tercengang gitu kan. Seperti seolah-olah mereka belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Tapi waktu murid-murid melakukan itu, ini orang-orang yang pertama melihat, mungkin gitu ya. Imam Kayafas, ahli Taurat saat itu, tua-tua juga. Loh, jangan-jangan benar nih Yesus yang dulu gua salibkan itu. Jangan-jangan benar dia Tuhan yang menjadi manusia. Karena ini mukjizat yang sama yang pernah dulu Tuhan Yesus lakukan ya. Rakyat-rakyatnya sampai tercengang gitu. Coba next lihat ya. Nomor satu, ketika kita dikasih kuasa sama Tuhan Yesus, itu nomor satu tujuannya adalah untuk bersaksi kalau bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, next. Ini yang tadi saya bilang lihat. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ini ayat selanjutnya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Oke, sekarang kita pikir aja hal apa yang ada di sekitar kita itu yang bisa bikin kita kok bisa ya takjub gitu, tercengang. Kok bisa ya gitu ya. Mungkin kejadian itu kita bisa samakan seperti apa ya, orang yang datang ke gereja mungkin dia udah ancur-ancuran gitu ya. Mungkin dia udah merasa ngelakuin dosa yang sangat parah di mata dia gitu ya. Mungkin dia udah narkoba, mungkin dia udah aborsi juga, mungkin dia ngerasa rumah tangga dia juga udah ancur-ancuran gitu ya. Tapi waktu orang lain ngelihat, orang-orang tuh akan bilang, kok bisa ya dipulihin, ya kan? Orang-orang tercengang, ya kan? Karena di situ dibilang ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini analogi saya yang lain. Bisa aja ya kan? Ketika kuasa Tuhan dicurahin. Saya lanjutin lagi ayat 11 yang tadi saya bilang. Karena orang banyak itu yang tercengang itu, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ya kan? Petrus seolah-olah itu menganggap hal itu hal yang biasa, ya kan? Karena guru-gurunya dulu juga udah pernah ngelakuin. Tapi waktu dia menerima kuasa itu, dia bilang, "Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Benar, kuasa Tuhan dinyatakannya. Dan apa ya, orang-orang tuh seperti amazed, kayak apa ya, kadang gini, ini contoh aja gitu ya, misalnya kalau ada orang kesaksian, "Wah, Tuhan luar biasa, dulu saya nggak punya pekerjaan, sekarang saya dapat pekerjaan," gitu kan, haleluya gitu ya, seneng banget gitu, bergembira banget gitu ya. Mungkin kita akan bilang biasa aja kali, begitu aja amazed banget. Ya maksudnya dia bilang, "Oh ya bagus kan, gue kan bersyukur gitu kan, sekarang dulu nggak punya pekerjaan, sekarang dapat pekerjaan." Terus mungkin kita akan bilang, mungkin gitu ya, seperti Petrus bilang, kalau misal kita bertindak kayak begitu, seolah-olah seperti kita ketemu profesor, kita nanya dia, 2 tambah 2 4, "Wow, luar biasa," gitu, tepuk tangan, "Hebat kan, hebat profesor." Mungkin profesornya akan biasa aja kali, gitu kan. Dan maksudnya begini, soal yang tadi gini, kalau soal pekerjaan, ya Tuhan udah kasih kemampuan kok, pasti kita bisa, ya kan. Bukannya saya lagi bilang, oh kita nggak boleh bersyukur seperti itu, enggak, bagi Tuhan sih itu hal kecil gitu ya. Sama seperti hal-hal kayak gini gitu ya, itu mah hal kecil gitu, kok nggak tahu gitu, ini bukan karena kita kok, karena Tuhan, ya. Oke, saya lanjutin gini. Ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, ya. Tujuan dari KKR, tujuan dari KKR kesembuhan biasanya, mukjizat itu banyak ya kan, mengusir setan salah satunya, kesembuhan juga salah satunya. Ujung-ujungnya dia membawa kepada kemuliaan nama Tuhan, seperti yang saya bilang, penginjilan, ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita itu telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak
di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Orang-orang ini telah menolak serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Lucu ya. Kadang kalau saya baca ini mirip banget sama kita. Kadang kita mau kesembuhannya, kita kadang mau mukjizatnya, tapi kita menolak nama di atas segala nama yang membuat kuasa itu tuh dicurahkan supaya kita bisa sembuh, ya. Kita cuma mau kesembuhannya, tapi kita menolak aktor di belakang mukjizat itu, ya. Kita mau Jakarta tertib bersih, tapi kita menolak kasih apresiasi buat orang yang ngelakuin itu, ya, bukan kampanye. Menolak, cuman mau apa yang Tuhan bisa buat pada kita, tapi Tuhannya dia nggak mau. Orang-orang kayak gitu kan, bukannya mereka bersukaria kan waktu lihat wah si Lazarus dibangkitin, keluarganya bahagia nggak? Bahagia. Tapi saya rasa belum tentu semuanya menginginkan Yesus. Jadi dari waktu kasih Tuhan kasih power itu lewat Roh Kudus ke kita, mungkin karunia yang Tuhan kasih buat kita tuh beda-beda, ya. Tapi jangan pernah pakai itu tuh untuk diri kita sendiri, karena ujung-ujungnya seperti yang tadi saya bilang, pergi dan jadikan sebuah bangsa muridku, ini cuma hanya salah satu caranya aja, ya, seperti supaya orang melihat ujung-ujungnya Tuhan loh, Yesus itu benar Tuhan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Setelah sehabis Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dan berjalan, itu sebenarnya waktu sebelum Petrus berkhotbah di Serambi Salomo ini, sebelum berkhotbah, itu tuh Petrus seperti melihat kesempatan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dibilang, wah si Petrus melihat kesempatan untuk bersaksi setelah dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Makanya dia bisa bilang, ini bukan karena gue loh, ini karena Tuhan. Jadi selalu harus ingat, power yang Tuhan kasih itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi Yesus itu Tuhan loh. Bukan untuk ngambil untuk kebesaran nama kita sendiri gitu. Wah, hamba Tuhan itu tuh hebat, terkenal dengan karunia penyembuhan. Oh ya bagus, itu dari Tuhan. Tapi jangan pernah kita seperti mengkultuskan. Ujung-ujungnya harus memuliakan Tuhan, ya. Oke, nextnya apa? Ini yang saya bilang, beberapa mukjizat yang pernah Yesus adakan dulu, menyembuhkan orang yang sakit kusta. Itu berurutan, Matius 8 ayat 1-4, ayat 1-4. Menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa teman-temannya, menyembuhkan anak kepala rumah ibadat yang sakit pendarahan, menyembuhkan mata 2 orang buta dan seorang bisu. Itu semua beberapa mukjizat yang Tuhan Yesus pernah ngelakuin. Oke, next. Ini yang saya bilang, dulu waktu pertama kali mukjizat Tuhan Yesus adakan, ini reaksi orang-orang. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak itu, katanya. Kata heran ini seperti harus ditekankan, seperti sesuatu yang belum pernah terjadi gitu. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Sama persis kan seperti tadi. Seperti habis Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu berjalan, orang-orang juga sama kan. Kata tercengang, amaze-nya itu sebenarnya sama, yang dipakai ini di sini sama. Yang demikian tuh belum pernah, yang kayak gini nih kok kita belum pernah lihat gitu. Kok bisa ya? Nggak mungkin. Lukas itu dokter, ya. Jadi bahkan dia yang menulis buku Kisah Para Rasul gitu. Bagi seorang dokter, itu pasti logikanya jalan banget, ya kan? Kalau melihat mata orang yang buta sejak lahir, terus lumpuh sejak lahir, orang-orang yang itu sebutnya apa ya? Bahasa. Pokoknya yang serba ilmiah gitu ya. Dia akan bertanya-tanya gitu kan. Kok bisa ya? Dia akan mengukur dari ilmu medis dia, dari ilmu kedokterannya, gimana caranya ya?
Ya, karena medis mencatat kalau misalnya mata udah buta dari lahir, ya udah nggak bisa. Tapi waktu Tuhan ngadakan itu, dia akan, kok bisa ya gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, kok bisa ya? Nggak nyampe di sini, harusnya tuh nggak mungkin gitu. Kalau sampai begini nih pasti ada power yang lain gitu. Mungkin orang itu akan berpikir, ingat lagi, jangan-jangan benar nih si Yesus itu Tuhan. Gitu. Ya, ujung-ujungnya mereka ini orang-orang pada akhirnya tuh bertobat. Ya, oke, kita lanjutin ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Oke, sampai sini saya mau lihat next berikutnya apa ya. Ini orang-orang banyak, mereka amazed, mereka tercengang. Oke, tua-tua Israel mereka juga tercengang. Karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 7, waktu Petrus dan Yohanes ini dibawa untuk diadili, mereka bicara soal ini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Mereka nanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ya kan? Padahal mereka itu orang-orang yang dulu pernah melihat Tuhan Yesus membuat mukjizat juga, ya. Tapi mereka seperti lupa gitu, mereka nanya lagi gitu. Dengan kuasa mana ini lu bikin gitu? Dengan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dan kita tahu setelah itu Petrus bilang dalam nama Yesus. Ya, dan lucunya lagi lihat ya di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-14, kita buka deh. Kisah Para Rasul 4 ayat 14. Firman Tuhan bilang kayak gini. Tetapi karena mereka, maksudnya orang-orang tua-tua itu ya, ahli Taurat dan Farisi itu bilang, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi kayak mulutnya ditutup. Mereka mau ngomong lagi pun juga karena dia ngeliat buktinya gitu kan, kayak mulutnya disumpal gitu. Ayo, kalau menurut kuasa gua main sulap nggak bisa. Ini udah pasti kuasa yang lain yang lebih tinggi gitu powernya. Tapi mereka tetap menolak. Ya. Oke, next apa? Nih, di Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan bilang kayak gini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ini waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, ya, di bumi. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Tuhan kasih, tapi tujuannya untuk apa? Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Benar kan? Ujung-ujungnya dikasih untuk memberitakan kerajaan Allah, penyebaran Injil. Kalau sekarang yang paling terkenal itu mukjizat masih ada, ya, belum lama ini dibikin mukjizat masih ada. Banyak orang yang datang, saya sih belum pernah datang gitu ya. Tapi dengar kesaksian banyak orang yang lumpuh bangkit gitu, bisa jalan. Tapi saya nggak tahu seberapa banyak ketika mereka disembuhkan, mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ya seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan mereka cuman kebayang setelah sembuh dari lumpuhnya itu mereka mau buat apa, tapi kalau ujung-ujungnya bukan buat Tuhan, kita bersalah sepertinya. Orang yang melakukannya itu bersalah. Oke, next. Ini yang saya bilang, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada, garis bawah, di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, no other name. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, orang lumpuh sejak lahir, tapi begitu mereka lihat dia nggak tahu, mereka mintanya apa? Sedekah. Kadang kita dengan segala ketidaktahuan kita, itu yang kita minta.
Tapi Tuhan kasih sesuatu yang beda, karena ujung-ujungnya keselamatan. Tidak ada nama lain. Harusnya membawa orang kepada Tuhan. Power yang diberikan Tuhan itu, waktu kita diutus, itu dia tujuan akhirnya. Itu yang pertama. Ya. Oke, yang kedua. Kita lanjutin itu ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Petrus bilang suruh untuk sadar dan bertobat supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dari semula Yesus itu diperuntukkan untuk kita. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu, bagi kita sebagai Kristus, sebagai Raja. Sebagai Raja yang emang harusnya bertahta di seluruh hidup kita. Ya, next. Tujuannya yang kedua untuk membuat orang bertobat. Ini yang saya bilang. Untuk membawa orang kepada pertobatan, percaya kepada Allah dan hidup memuliakannya. Contohnya dari mana tadi? Waktu orang lumpuh itu begitu sembuh, ditulis apa? Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nomor 2, tujuannya untuk membuat orang tuh supaya bertobat. Nih, baca deh berikutnya, nextnya. Ini di Matius 11 ayat 20 sampai 21. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Ya, seperti yang saya bilang, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Bukannya for free, tapi ada tujuannya buat kasih tahu gitu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang sama yang Tuhan lakukan di Korazim dan Betsaida yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya. Saya nggak tahu pernah ngomong ini apa enggak, tapi saya pernah dengar kesaksian kayak gitu. Hamba Tuhan berdua gitu yang ngunjungin rumah sakit untuk doain orang yang kena kanker gitu, sakit parah banget. Herannya udah datang ke sana waktu sebelum didoain, dia nanya, lu mau ngapain sembuh? Nanti setelah sembuh lu mau ngapain gitu? Karena ujung-ujungnya kalau misalnya disembuhin, seolah-olah kalau bagi Tuhan itu perkara gampang, ya kan, seperti membalikan tangan buat Tuhan, ya kan? Begitu Tuhan bilang iya sembuh, terus mau ngapain? Kalau ujung-ujungnya hidup dia sama seperti yang dulu tapi nggak pernah ada pertobatan, ya sama aja, ujung-ujungnya juga mati tanpa mengenal Tuhan, mati tanpa keselamatan, ya kan? Semua orang akan meninggal gitu. Itu cuma menunda aja dia sakit itu, ya pada akhirnya juga dia harus menghadapi kematian itu, realita kematian itu. Tapi tujuannya apakah kita bertobat apa enggak? Ini seperti apa ya? Seperti message yang penting banget. Ya kan? Seperti seolah-olah kalau dalam tanda kutip seperti Tuhan tuh seperti memaksa gitu. Dalam tanda kutip harus pergi ngabarin Injil, nanti Tuhan datang kedua kali bukan sebagai savior lagi tapi sebagai apa? Hakim untuk kita tuh dijudge gitu. Apakah kita percaya apa enggak? Karena Tuhan tadi udah bilang enggak ada di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan untuk keselamatan manusia, cuma nama Yesus. Ya. Terus tentang pertobatan ini begini. Kan kita kan udah jadi orang Kristen, memang kita harus bertobat lagi. Saya kan sekarang jadi Kristen karena saya bertobat, ya kan? Kalau nggak bertobat nggak mungkin jadi Kristen. Tapi saya mau bilang belum tentu. Ada juga kini kita di sini seolah-olah ya seperti kalau dalam tanda kutip ya Kristen-Kristenan. Kalau memang benar Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua, saya mau bilang jadilah orang Kristen yang benar-benar. Kalau memang benar Tuhan Yesus datang menghampiri kita sungguh-sungguh dan dia ngampunin dosa kita, waktu kita bilang Tuhan, saya udah bersalah, saya orang berdosa, saya mau nerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau benar kita bertatapan kayak gitu, sungguh-sungguhlah kita jadi orang Kristen. Benar-benar hidupilah apa yang Roh katakan. Ya, kita ke Wahyu 3, Wahyu 2. Ini juga tentang pertobatan. Dan di sini dikasih contoh yang menurut saya apa ya? Seperti menggambarkan betapa seriusnya. Betapa Tuhan tuh sayang sama kita dan dia benar-benar memperingatkan,
Ayo gitu, selamatkan diri dari angkatan yang jahat ini. Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Efesus. Ya. Firman Tuhan bilang kayak gini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia, oke? Dari Tuhan. Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Tuhan seperti lagi menyelidiki. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Bayangkan seolah-olah Efesus ini kita ganti aja J1 ya, biar lebih gampang. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Bagus ya, bagus. Ini poin penting banget. Jerih payah bekerja buat Tuhan. Ada ketekunan di situ. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Begitu kita ngeliat teman, kita maunya itu pengen bawa dia balik lagi ke Tuhan, narik. Ya nggak sabar, ada orang jahat. Seperti kita mau membela kebenaran gitu. Ya, nih. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Maksudnya apa? Guru palsu. Jadi waktu ada yang khotbah di sini, diselidikin firman yang dibagiin, beti sih, mirip-mirip gitu, beda-beda tipis. Tapi ujung-ujungnya salah. Akhirnya mereka bisa mengklaim itu guru palsu, itu salah. Itu bisa tercapai kalau orang-orang tuh punya pengajarannya kuat, itu firman Tuhannya juga kuat pasti, ya kan? Kalau nggak bisa bedain, ini dong, berani mengklaim lagi. Zaman sekarang berani nggak? Kalau di Amerika itu berani mengklaim, wah ini guru palsu. Tapi kalau di Indonesia masih asas nggak enak kan, ya kan? Nggak berani gitu. Pasti ujung-ujung apa? Jangan menghakimi gitu. Tapi Tuhan bilang dia bisa membedakan. Luar biasa kan? Luar biasa. Saya terusin ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, nggak pernah capek. Di sini yang punya atasan, yang jadi ini punya pembantu karyawan yang nggak pernah kenal lelah. Kalau misalnya punya pasti dikasih gaji lebih, ya kan? Nggak pernah lelah, disuruh apa juga nggak pernah capek. Karyawan itu pasti sepanjang tahun employee of the month. Carlos, tidak mengenal lelah. Sedap banget kan? Bacanya juga, wah gila ini, kriterianya keren banget. Ayat 4 nih. Namun demikian aku mencela engkau. Loh kok gitu? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau bahasa Inggrisnya, you don't love me or each other. Engkau tidak mengasihi aku dan sesama seperti yang dulu pernah engkau lakukan. Serem nggak? Serem kan? Nih, ini lebih serem lagi. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Serius banget kan? Begitu melihat kriteria yang di atas, kriteria J1 tadi itu ya nggak pernah kenal lelah, jerih payah, tekun, nggak sabar sama orang jahat, bisa bedain nabi palsu, tetap sabar menderita oleh karena nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu semua yang lo lakuin. Kalau Tuhan bilang kalau lo nggak bertobat, percuma gitu. Tahu percumanya dari mana? Lihat aja ayat selanjutnya nih. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, kalau enggak, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ditekanin lagi sama Tuhan, jikalau engkau tidak bertobat. Ada ini kan, ada seperti eksekusi gitu kan. Tuhan seperti seolah-olah bilang, kalau lu nggak bertobat, Tuhan gak berhenti sama di sana kan, ya udah, enggak kan? Tapi Tuhan bilang kalau lu nggak bertobat juga, gua ambil kaki dia. Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya lagi nggak bicara soal kasih, tapi peringatan Tuhan tentang pertobatan. Dari sini kita belajar ternyata waktu kita jadi orang Kristen, kita nggak berhenti sampai pertobatan itu cuma punya orang-orang yang itu tuh yang nggak kenal Tuhan Yesus, itu yang harus bertobat. Gua di dalam Tuhan enggak. Tapi coba minta Tuhan selidikin hati, benar enggak? Karena kita bisa aja kan, begitu kita sampai poin di ayat yang ketiga setelah semua yang Tuhan bilang itu, kita akan bisa merasa berbangga sama berpuas diri enggak? Bisa banget, ya kan? Semua yang gua lakuin udah baik kok. Tapi seolah-olah Tuhan seperti kayak juri
American Idol bilang enggak, ngasihnya ada yang kurang. Kalau lo mau menang, lo harus bertobat. Serius banget kan tentang pertobatan. Mungkin kita bisa terbawa arus tuh di sini nih, yang nunggu pelayanan, ya pokoknya pengerja juga, aktivis di gereja. Mungkin kita bisa hanyut tuh sama perasaan, no, I'm fine, kok baik-baik aja kok. Kalau mau lihat dari kriteria ini aja, kalau mau jujur, kalah. Ya kan? Nih, ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Catat, membenci segala perbuatan, bukan membenci pengikut-pengikutnya, tapi membenci segala perbuatannya. Nikolaus itu, dia itu kalau bahasa singkatnya tuh gereja jalan, dosa juga jalan. Ikut Nikolaus itu istilahnya, kalau sekarang ngikutin gaya hidup dunia, tapi Tuhan juga mau beriringan. Padahal Tuhan udah bilang gak seorang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mammon. Tentuin, karena peringatan Tuhan di gereja setelahnya, itu dia Tuhan juga bilang, lu gak panas, lu gak dingin, cuman suam-suam kuku. Karena itu aku akan memuntahkan engkau. Serius gak? Serius banget. Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya jadi ingat Matius 7 ayat 19 yang Tuhan bilang, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, aku telah apa segala macam, terus Tuhan tolak, ya kan? Aku gak kenal engkau. Bukan kurang lebih kayak gini, ya kan? Tuhan dijabarin semua, oh bagus tuh semua pekerjaan. Tapi seolah-olah waktu Tuhan bilang, kalau lu gak bertobat, Tuhan bilang kan, Tuhan ambil kaki diannya, ya kan? Ayo, serem gak? Serem. Seolah-olah apa yang kita lakuin itu tuh seperti di mata Tuhan gak sebanding gitu. Nih baca lagi ayat selanjutnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semua surat diakhiri dengan kata ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian Tuhan bilang kayak gini, barang siapa menang, berarti gak semua menang. Ada yang menang kalau dia ambil take action, kalau dia tuh merespon firman Tuhan, dia menang. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berarti kalau nggak menang, diberi makan apa enggak? Enggak, berarti itu artinya apa? Coba itu tebak sendiri. Serem kan? Seperti Tuhan menganggap serius banget itu tentang pertobatan. Jadi waktu Tuhan kasih power buat setiap kita orang percaya nih, setiap kita yang dalam misi gitu untuk nyelamatin orang, entah apa yang kuasa apa yang Tuhan kasih, itu ujung-ujungnya pertama untuk menyatakan kalau Yesus itu Tuhan, yang kedua untuk bawa orang ke dalam pertobatan, ya kan? Tuhan Yesus tadi udah bilang kan, udah bikin di Korazim, udah bikin di ini semua mukjizat, tapi lu nggak bertobat juga. Kemarin saya baca artikel tentang Bill Gates. Tahu Bill Gates? Dia itu yang punya Windows, dan dia tuh tercatat sebagai orang terkaya di dunia, ya kan? Entah nomor 1, nomor 2, ya itu aja tuker-tukeran. Dan itu ada satu wartawan nanya dia gitu kan, Pak, Bapak kan punya anak gitu ya, Bapak pasti sayang banget dan bisa kasih semua ke dia, ya kan? Hartanya melimpah gitu kan. Oh iya benar, saya punya anak perempuan dan saya sayang sekali sama dia. Saya kasih semua apa yang dia mau, cuman ada satu yang gak saya kasih, dia bilang. Dia bilang dia mengharamkan yang namanya Apple. Karena itu saingan ya kan? Apple, produk Apple, iPad, iPhone. Jadi dia bilang, saya gak pengen di rumah saya lihat anak saya atau istri megang iPad, megang iPhone atau iPod. Saya gak mau lihat. Kenapa? Karena itu saingan kelas beratnya ya kan? Windows sama Apple gitu. Tapi pernah sih kepergok, kata wartawan itu pernah kepergok si anaknya di Aussie lagi kuliah megang iPhone. Jadi intinya apa saya mau bilang? Bill Gates itu punya Windows, itu kan seperti satu kerajaan buat dia ya kan? Dan dia mengharamkan Apple, itu musuh besarnya. Jadi kalau habis baca ini, kita bisa ngerti hatinya Tuhan. Di mata Tuhan tuh yang namanya dosa itu, wah itu seperti jangan main-main deh gitu. Sampai dia harus turun sendiri untuk nyelamatin kita, ya kan? Kurang lebih gambarannya tuh kayak gitu, saking seriusnya. Tuhan coba nunjukin dengan banyak cara.
ini loh jalan satu-satunya, cuman aku adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Di luar aku tuh nggak ada. Ya, kayak Tuhan nyindir nggak sih? Siapa bertelinga? Tapi kita jangan fokus sama peringatan Tuhan yang waktu Tuhan mencelanya itu. Tapi seharusnya waktu Roh Kudus dicurahkan, harusnya setiap jemaat tuh mendengarkan apa yang dikatakan Roh, ya kan? Setiap tuntunan gitu. Jangan sampai kita udah jatuh, kita baru mau datang ke Tuhan, ya kan? Aduh Tuhan, gue mesti buat apa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Barang siapa menang, berarti nggak semua menang. Ini seperti kita sendiri, kita sendiri nih harus ngambil keputusan. Apa kita akan menghidupi roh, atau kita mau menghidupi daging? Message penting banget, ya kan? Kita balik lagi ke Kisah Para Rasul. Ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Terus bilang kayak gini nih, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Pimpinan roh kan? Pimpinan Roh Kudus. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, ini bicara tentang Yesus, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26 ditegesin lagi, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Tentang pertobatan. Saudara ingat di Kisah Para Rasul 12 itu tentang anak-anak Skewa, waktu dia mau mencontoh Paulus mengusir setan, ya kan? Kusumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus itu, gitu kan? Tapi bukannya setannya keluar, malah setannya balik aja kan? Paulus, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal gitu. Tapi lu siapa gitu? Seperti mau dapat powernya itu tuh hanya demi untuk keuntungan dia sendiri, ya kan? Banyak kadang kayak gitu kan? Karena saya bilang, karena kalau waktu kita dapat power itu tapi kita menyalahgunakan bukan untuk nama Yesus, hanya untuk demi nama kita, mungkin malah kita menuntut bayaran dari situ. Ya tadi yang seperti Tuhan bilang, celakalah. Pernah nemuin kan kayak gitu, mengadakan mukjizat tapi ada imbalannya juga, bayar dong. Pernah nggak? Atau mungkin pernah dengar? Serem banget. Waktu saya baca yang kitab Wahyu yang tadi kita bacain sama-sama gitu ya, yang tergambar banget gitu betapa seriusnya Tuhan nih sampai soal ini gitu ya. Harus ngabarin Injil ke semua orang, sampai orang tuh harus tahu di dalam di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain, tidak ada yang olehnya kita beroleh keselamatan. Jadi pertanyaannya balik lagi selalu gini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita cuma hanya berpuas diri, atau kita mau keluar dan kita mulai memberitakan Injil, ngikut apa yang Tuhan bicara? Saya perhatiin gitu ya, kadang gini,
menabarkan Injil. Terus gambaran kita tuh selalu teman-teman di kampus, saudara atau orang tua yang belum kenal Tuhan gitu ya. Padahal kan Tuhan bilang dari yang terdekat dulu, dari Yerusalem baru keluar gitu kan. Terus pernah nggak sih kepikir yang tentang ini apa, pembantu di rumah gitu. Padahal itu yang paling deket gitu kan. Kok iya seperti nggak ada apa ya, seperti nggak ada efeknya mungkin gitu ya. Atau jangan-jangan di rumah beda, di gereja juga beda. Atau kemungkinan kedua, kita udah ngabarin tapi memang dia nggak mau terima aja, ya kan? Tanpa Roh Kudus nggak mungkin seseorang bisa bertobat, ya kan? Nanti dibilang Roh Kudus itu yang dia akhirnya yang menobatkan dunia. Penting banget itu lagu, makanya bagus banget. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, ya kan? Minta Tuhan suruh selidikin. Kalau misalnya gitu ya, malaikat saat ini ngirim surat juga ke kita seperti pada jemaat di Efesus, terus dia menulis gitu ya. Saya nggak tahu entah kita dipuji atau ada hal yang ingin dikoreksi sama Tuhan. Kira-kira reaksi kita apa? Kita meresponi atau sekedar menganggap remeh? Ya. Saya dengar kalau misalnya dari mimbar ini 3 minggu berturut-turut menyampaikan hal yang sama dengan tema yang sama, itu entah oh ya saya pasti Tuhan berbicara, tapi entah itu kita dablek apa Tuhan mau menekankan pesannya. Saya tanya seperti ke Petrus gitu ya, nanya, apakah kamu mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Mungkin ngomongnya cuma baru sekedar lip service gitu ya. Tuhan kan bisa melihat hati kan, mungkin nggak yakin. Nanya lagi yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Udah 2, sampai yang ketiga baru, ya kan? Mungkin saat itu Petrus seperti menangis, Tuhan, engkau mengenal hatiku. Di sini nggak tahu, kirim suratnya cuma sekali, ya kan? Kadang kan kita orang Indonesia menganggap remeh, cuma hanya ngomong sekali gitu. Misalnya dari orang tua ke anak-anaknya, Her, jangan. Tapi kita seperti nganggap remeh, betul? Karena itu cuma sekali dan mungkin nggak ada tekanan gitu ya. Bayangkan kalau Roh Kudus bicara sama kita setiap hari dengan suaranya yang lembut itu. Apa kita harus nunggu ucapan yang ke-10 kali kita baru tahu, oh ini serius loh. Ini serius loh. Saudara ngerti apa yang saya tangkap ya? Sekali bicara, 2 kali bicara, 3 kali bicara khawatir. Berarti kita masih khawatir. Berarti kita masih belum bertobat, belum percaya. Masa sampai Tuhan ngomong 3 kali? Sampai Tuhan harus membuktiin. Di Wahyu pun Tuhan bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tuhan baik, iya Tuhan baik, tapi ada sisi dia juga yang mendisiplinkan kita, ya kan? Ngapain susah-susah Tuhan udah mengeluarin orang Israel dari Mesir, tapi begitu orang Israel itu udah keluar dari Mesir, dikasih hukum Tuhan, terus Tuhan nemuin ada yang gak setia, Tuhan tuh istilahnya dalam tanda kutip harus matiin. Iya apa enggak? Iya kan? Seolah-olah seperti sekali selamat, tetap selamat. Oh gak apa-apa, Tuhan tuh baik. Kan kali gue datang ke dia minta ampun, Tuhan tuh pasti ampunin. Serem banget kalau ada dosa tuh yang kita tuh udah mulai terbiasa gitu. Bukannya dosa yang tidak disengaja, tapi kalau kita udah mulai terbiasa, ya udah hati-hati, jangan-jangan kita udah ke bawah arus itu. Ya kan? Lingkungan kita nih sehari-hari itu gampang banget bikin kita tuh, ya kan, di kantor, di tempat kerja sama teman-teman ngumpul, nggak usah lebay lah, cuma begitu doang mah nggak apa-apa. Betapa remehnya gitu orang udah nganggep yang namanya kekudusan, ya. Oke. Ya, jadi yang pertama waktu Tuhan kasih kita power lewat Roh Kudusnya itu tujuannya itu satu.
demi kemuliaan nama Tuhan, supaya orang semua tahu kalau Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, untuk membawa orang tuh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di Lukas 11 kita buka deh. Ada ayat bilang kayak gini. Matius pasalnya yang ke 12 ayat yang kedua-dua. Habis ini kita selesai. Judulnya Yesus dan Beelzebul. Ya. Ayat 22. Matius 12 ayat 22 kita akan baca. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ayat 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Gunung kawi juga bisa. Kayak gitu. Ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ini Tuhan lagi nyindir. Karena saat itu ada praktik sihir juga di tengah-tengah orang-orang Israel gitu. Ya. Ayat 27. Ya, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah akan yang menjadi hakimu. Ayat 28. Tuhan tegesin di sini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini yang lucu banget, ayat 30 Tuhan ngomong kayak gini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi hati-hati, maksud sama apa ya? Yang seorang yang suka memecah belah di dalam gereja, Tuhan bilang barang siapa nggak mengumpulin bersama aku, dia itu cuma mencerai-beraikan doang. Jangan-jangan dia menyalahgunakan kuasa yang udah Tuhan kasih cuma buat diri dia sendiri aja. Bisa nggak? Bisa. Saya belum pernah kebayang sih, atau Michael juga belum pernah kebayang sih kalau punya jemaat sampai ribuan gitu. Kemungkinan besar kepala bisa nggak? Bisa banget jadi sombong, bisa kan? Seolah-olah apa yang dia katakan itu pasti semua dengar. Ya kan? Misal gitu. Apalagi mau pemilu, ya kan? Kalau dia condong sama satu hal gitu ngomong, yang lain bisa dengar gak? Bisa. Dia bisa kepala menyalahgunakan, ya kan? Kalau tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Barang siapa bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan Roh. Ayat 33, ini tentang buah lucunya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka pasti baik pula buahnya, ya kan? Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Lihat aja dari buahnya. Buahnya kalau ujung-ujungnya buat kemuliaan Tuhan, itu buah baik. Tapi ujung-ujungnya kalau cuma untuk hanya sendiri-sendiri, tadi bilang hanya sekedar untuk mau mecah belah atau mau mencari pengikut, lihat aja dari buahnya gimana. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nggak mungkin kita bisa do something buat Tuhan kalau kita tuh nggak punya di sini. Gitu. Nggak mungkin kita bisa mengeluarkan sesuatu yang baik padahal kita nggak punya. Jadi kalau misalnya orang bilang, kenapa ya Pak Heri gue nggak bisa ngampunin? Karena kita belum punya, berarti kita belum menerima pengampunan itu. Kalau kita udah punya, pasti kita bisa kasih. Ya apa enggak? Logikanya kan gitu aja ya kan? Kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya. Nggak mungkin gitu bisa berdoa untuk orang kalau dalamnya itu nggak baik, itu sesuatu yang baik, ya kan? Akhirnya cuma bisa mengira-ngira, itu mah Beelzebul. Seperti yang tadi saya bilang, itu ke Gunung Kawi juga bisa kok. Tapi ujung-ujungnya coba lihat gimana. Buahnya gimana setelah kita datang bukan kepada kuasa Tuhan, hasilnya apa coba lihat. Coba aja tanya kepada orang-orang tuh yang dulunya gitu, sebelum bertobat, kayak gitu. Mungkin beberapa tahun awal mungkin kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya pasti akan minta korban ya, seperti ada tumbalnya gitu. Oke, yuk kita doa. Bapak, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan ketika Roh Kudus-Mu dicurahkan pada setiap kami Tuhan, kami diberi kuasa dari tempat yang tinggi Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan dengan otoritas yang Tuhan kasih, ada satu misi yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kalau Engkau memberikan kepada orang-orang percaya Tuhan, kepada Petrus karunia untuk menyembuhkan Tuhan seperti yang pernah Engkau lakukan Tuhan, itu semua hanya untuk menyatakan kalau Yesus adalah Tuhan. Itu untuk menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Kalau Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup. Bapak, ajar kami Tuhan, ajar kami untuk menghidupi apa yang Roh-Mu katakan kepada setiap kami Tuhan. Biar kami pakai apa yang sudah Tuhan beri untuk bawa orang kepada Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, untuk membawa orang kepada pertobatan. Karena semua yang kami punya semua berasal dari Engkau dan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Kami ngerti Tuhan betapa pentingnya arti pertobatan bagi setiap kami. Karena cuma itu yang bisa bikin sorga bersorak-sorai. Betapa pentingnya setiap orang datang kembali kepada Engkau Tuhan. Ini suatu message yang penting Tuhan. Bahkan ini hidup kami, bahkan ini hidup mati kami Tuhan. Bahkan ini hidup semua orang yang kami kenal, yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh punya Engkau. Terima kasih kalau Engkau percayakan kepada kami lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk melayani Engkau dengan apapun yang Tuhan beri. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, supaya apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.